sih? 20 menit ya? Tata konsep 1, dasar 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya masih nyawanya pada di rumah ya. Belum ngejawab salam ibu semuanya. Fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi kali ini hari Selasa bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran fikih. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, itu dipimpin oleh ketua kelasnya. Boleh, silakan ketua kelasnya. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut aja ya, karena waktunya mepet. Ibu akan absen dulu. Siapa aja yang belum datang dan siapa aja yang udah ada di sini. Oke. Alwi Belum datang, Bu. belum datang. Karlin hadir, Bu. Lita Masih di Oke, jalan oke, ya? oke. kenapa ini pada telat? Begadang. Banjir, kan hujan. Begadang. Begadang. Ya. Jaket Masih. medley, Bu. Malam. Oke. Albani, hadir ibu. Zaki, Hadir. Faiz, Hadir, Ibu. Raden Isnan. Belum kesini, Bu. Belum kesini Raden Isnan. Setiap pelajaran ibu pasti nggak ada kemana ini. Takut berarti. Takut ibunya. Rizka, Cewek. Satya, Hadir bu. Tita Tiara, Hadir, Bu. Wafa Uswatun Hasanah. Hadir. Kita lanjut aja ya ke pembelajaran kali ini. Di sini ibu akan belajar mengenai mata pelajaran fikih. Materinya tentang muamalah digital, yaitu etika jual beli online dalam Islam. Teman-teman udah tahu muamalah apa itu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Muamalah nggak tahu? Kalian Jual suka? beli, Bu. Ya, kalian suka jual apa? Membeli barang di online shop? Iya. Di Iya. TikTok, Tokopedia, Oh. Shopee, itu apa lagi? Lazada. Shopee, ya. Iya. Terus Gojek kalau beli makanan gitu Oh, kan? GoFood, Suka kan? GoFood. Apalagi anak-anak Gen Z pasti suka beli-beli makanan yang viral gitu kan? Iya. Kayak apa? Dimsum mentai ya. Nggak Siapa yang suka? pernah sih, Bu. Nggak pernah. Siapa yang suka nge-war sampai jam 12 malam? Enggak, Bu. Enggak. Jangan-jangan ini pada telat pada Aku, nge-war. Bu. Nanti Barang. Beli apa Karlin? Beli apa ya? Beli apa? Skincare. Masih SMA harus yang biasa-biasa aja ya, skincare-nya Iya. standar. Ribuan. Asli. Nggak boleh beli sintetik, Bu. Iya, jangan Mahal. nanti nggak dimarahin sama mamanya pakai uang orang tua, kecuali kalau misalkan belinya pakai uang sendiri. Siap. Apa Bani? Cukup segar senau. Ya. Senau. Oke, tujuan pembelajaran kali ini teman-teman agar peserta didik ini mampu memahami konsep muamalah digital, terus juga menjelaskan hukum dan syarat sah jual beli, serta mengenali unsur goro dan tadulis dalam transaksi online. Nah, selain itu juga siswa diharapkan mampu menganalisis kasus transaksi bermasalah dan menentukan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah. Oke, sebelum Ibu menjelaskan, sekarang pembelajarannya metodenya PBL ya. Jadi teman-teman yang menganalisis suatu masalah, nanti Ibu akan memberikan satu masalah, nanti teman-teman analisis. Oke. Oke? Siap. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membagi kelompok. Siap. Oke? Kelompoknya terdiri dari teman-teman ada yang belum datang tuh berapa orang? 2. Tiga, empat. Dibagi ke 3 kelompok. Setiap kelompoknya ada 4 orang. Di 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Mau dicampur atau mau cewek-cewek, mau cowok-cowok? Cewek-cewek aja. Boleh ngelingker gak duduknya? Enggak. Boleh ya? Biar
Biar rapi, biar kerasa banget. Siap. Ngurisi Bu. Ya, Nggak bawa pensil Ibu. Oh bawa. stiker ya yang cowok berbaris juga. Oke, Bu. Berbaris buat lingkaran. Makan tuh. Oh iya. Nggak apa-apa nggak usah. Sebat. Happy Hah? Enggak. Aku kan masuk kecil kali. Oke. Mau diskusi naon tuh? Sudah buat lingkaran ya cowok. Sudah, Bani, sudah. Bani duduknya yang benar Bani. Sudah. Buat Sumpah. lingkaran Bani. Sumpah nggak sengaja. Ya. Maaf ya. Sampahnya di itu diambil sampahnya. Pak Is. Aduh, ya. Oke. Nih. Seorang. Kita nggak buru-buru ya, jadi nggak diperlihatkan foto atau videonya. Tapi teman-teman karena udah besar dan udah kelas 11 SMA pasti lebih paham ibu memaparkan secara sini. Siap. Oke, Oke. ada yang mau baca kasusnya? Ya boleh. Baca. Seorang Bukan ayat siswa Al-Quran. membeli sepatu secara online. Foto produk itu terlihat premium, tetapi barang yang datang kualitasnya rendah dan tidak sesuai deskripsi. Pengiriman juga jauh lebih lambat dan estimasi. Kasus ini menjadi pemicu bagi siswa untuk menilai apakah transaksi tersebut sah menurut fikih dan bagaimana cara menyelesaikannya sesuai prinsip muamalah digital. Oke. Terima kasih Bani. Teman-teman sebelum ke kelompok Bu, masuk ke sini ya, yang cewek masuk sini, yang cowok masuk Sarawik. Kalau di Sama sini, Wik. kelompoknya. Buat lingkaran ya. Ya. Bisa Pak? Ada. Nanti ibu akan setelah dipaparkan kasusnya, ibu akan ngasih tugas ke kalian. Di sini ada bagan ini. Nanti kalian isi sama kelompoknya, ini ada kasusnya. Tapi kalian isinya yang bagian satu dulu ya. Oke. Oke? Nih, cewek. Nih, cewek. Mau kamu cowok. Harus kerjain semuanya ya. Karena ini Tuh. kerja kelompok bakal Ya. di apa? Dinilainya semuanya, dinilainya semuanya. Ya Bu, siap Bu. Yang nggak mengerjakan nggak akan ibu kasih nilai. Ya Bu, ya Bu. Sebutin rukun dan syarat sah jual beli. Bacain tuh soalnya teh. Boleh lihat referensi ya dari internet, dari HP, dari buku. Boleh dilihat. Di kulkas ya. Dibulingin. Yang Mana kelas Ibu? satu. Yang ini pertama. Pas 3.000 dah. Tuh si Abdul mah. Kawan tarik kuda, aduh. Halo. Kipasnya Bu, yang kiri Bu. Yang sebutkan rukun dan syarat sah jual beli yang harus apa? Oh, please, Dita. Alin. Sok aku nambah barang. Waduh. Udah singkat disingkatin lagi. Jelasnya sampai tuh sebanyak tuh. Ini teh kelompok berapa tuh dari bagian urang jadi Ini kelompok kelompok berapa, Bu? Kelompok 1. Cewek kelompok 1, cowok kelompok 2. Ibu, Kelompok Ya. khusus beli sepatu online untuk Sakit, Bu. proses itu ada foto di marketplace dan bagus. Tidak barang kelompok foto, 1 berbeda tercantik. dari foto. Dibacain namanya. Foto Namanya disebut ya, misalnya kelompok 1 Karlin, Apa, Apa. Bu? Kayak gak Nanti, kenal aja. nanti biar dapat nilainya. Oke. Jadi 5 menit ya pengerjaannya. isi nomor 1 aja, Bu. Iya, di bagian 1. Ini Sebutkan rukun. sini semuanya. Sebut Bagi-bagi. Oh, iya siap. sebutkan Satya lagi apa Satya? Jangan yang dua Satya. sebutkan rukun dan syarat sah jual beli Siap Bu. Itu materinya apa yang Bu? harus Materinya tentang muamalah jual beli online. Semuanya rukun dan syarat sah jual beli. ijab kabul
penjual, pembeli, barang yang dijual, dua Itu tuh apa? hijab kabul, hijab dan kabul, saksi, kedua itu. Suratnya barang halal. Halal. Ya nama saya makulnya. Ada Bermanfaat, berguna, jelas. Tidak, uing bikin sholat. Kamu pikir sholat? Sholat? Puasa. Aku jual beli. Apa Aku puasa? Oh iya. Gimana? Nggak ada di CP-nya juga nggak ada. Nggak ada itu kan tentang enggak ini mah mau bahas fikih. Ayo di bapak ada oleh ayana. Di Ayo, bawah Bapak, mah muamalah, Muamalah, munakahat, tablik, ini awi, nomor waris, satu dulu. waris. Nomor satu dulu. Oh, kemarin ya. Apa? CP ya. Oh, berarti muamalah. Ayo, tugas fikih mah nggak ada kelasnya kan? Asalkan kita videoin kita teaching doang. Bebas. Yang ini mah yang ini. Ini mah iya yang tadi kelas 12 soalnya. Muamalah munakahat. Nama munakahat, mawaris, sama Jinayah. Jinayah emang enggak masuk. Kemarin tadi pernikahan baru. Emang ada jinayah? Mana ke sini? Ayo munakat. CP Ayo nya. munakat. Munakahat. Ada. Oh, ada berarti. Karena aku ada bikin video dulu banyak kayak dikatakan SPI. Kau berpikir juga. Tuh si Allah. Cuma videonya doang kan tugas fikih mah nggak harus modulnya apa sama modul. RPP-nya kesel. RPP pernah nggak tahu juga. Ya Robi menampilkan foto yang berhasil. Tidak sesuai. Izin apa? Ya, tiga. Kapan bisa? Kalian menyelesaikan. Kembali bisa konten. Ibu izin ya kalau ada yang bisa kan. Bohong ya Oh. Iya benar. Mengganti. Kenapa nggak Lalu terus Kembali bisa konten. Udah serius. Gua ada hadiah komplain. Pembeli bisa Nggak. komplain Nggak keburu. dengan sopan. Kalau mic Just. tadi nggak ada. Udah selesai? Udah, Bu. Tunggu. Meminta pengembalian atau tukar barang. Tadi bang 15. Nggak tahu sekarang. Oh iya, udah 15. Padahal udah dilebihin 1 menit. Jujur dan adil tanpa Apakah emosi. transaksi ini mengandung goror? Apakah transaksi ini mengandung goror? Jujur dan adil, tidak emosi. Sambil ibu jelasin ya Tanpa materinya. emosi. Yang rusak mana Bu? Muamalah, pengertian muamalah adalah interaksi atau transaksi antar manusia yang diatur dalam Islam. Nah, mencakupnya tuh mencakup jual beli, sewa, kerjasama dan kegiatan ekonomi lainnya. Nah, kalau misalkan dalam konteks digital, muamalah meliputi seluruh transaksi online seperti kayak pembelian barang melalui marketplace, penggunaan e-wallet, aplikasi belanja dan platform digital lainnya. Dan juga prinsip muamalah digital adalah jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab. Nah, ada juga rukun jual beli. Rukun jual beli yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli, terus juga ada barang dan ada harga. Nah, keempat rukun ini harus terpenuhi agar transaksinya tuh sah. Nah, kalau misalkan kita mau bertransaksi di online, keempat rukun ini tuh tidak ada gitu, salah satunya tuh tidak ada. Nah, berarti itu termasuknya tidak sah. Termasuk dalam kasusnya yang tadi ibu sudah paparkan. Kalau misalkan dalam kasusnya sepatu ini, rukun jual belinya tuh ada, tapi kualitas barangnya tuh tidak sesuai, menjadi titik persoalan yang mempengaruhi kesempurnaan akad tersebut. Nah, terus juga syarat sah jual belinya tuh ada yang pertama, barangnya tuh harus jelas. Udah pasti ya, barangnya harus jelas. Terus juga halal.
terus juga dan diketahui oleh kedua belah pihak. Nah, serta akadnya itu harus dilakukan tanpa paksaan dan tanpa penipuan. Oke, ada konsep goror dan tadlis. Nah, goror itu adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Contohnya dalam barangnya, misalkan barangnya teh dipoto nama bagus, hasilnya jelek. Nah, itu termasuknya ke dalam goror. Nah, kalau misalkan tadlis adalah tindakan menipu atau menyembunyikan cacat barang. Nah, kalau misalkan tadi dalam kasus sepatu yang dalam kasus sepatu foto yang tidak sesuainya tuh foto yang tidak sesuai kenyataan adalah contohnya tuh tadlis, sedangkan informasi produk yang tidak jelasnya tuh merupakan bentuk dari gorornya. Nah, solusi syariahnya tuh meliputi satu, yang pertama menghubungi penjual untuk klarifikasi. Kalau misalkan kita tidak sesuai membeli barang digital, nah kita harus langsung konfirmasi ke tokonya, menghubungi gitu. Terus juga yang kedua ada mengajukan retur atau pengembalian dana. Teman-teman pernah nggak sih ngembaliin dana karena nggak sesuai ya? Iya. Terus kata si tokonya gimana? Balikin, cuman bayar ongkir. Bayar ongkir. Iya. Oh, berarti Cuman itu nggak- nggak sesuai ya Iya, di nggak awalnya. Apa? Karena ini mah jauh ke Riau jadi bayar. Oh. Iya, mana? Udah ada voucher kamu ya? Iya. Nah, terus yang ketiga ada dan memastikan hak pembeli terpenuhi tanpa menzalimi penjual. Terus juga yang keempat memberikan ulasan jujur, juga dianjurkan agar pembelian lain tidak tertipu. Kenalin dia mah. Yang selanjutnya teman-teman boleh dilihat lagi kertasnya, ada di bawahnya mini proyek checklist Muslim Smart Buyer. Boleh dilihat teman-teman, boleh ada 5 ya, jadi satu-satu ngisi. Contohnya tuh kayak misalkan di bagian langkah checklist yaitu periksa reputasi penjual. Nah, keterangannya tuh bisa lihat rating dan review pembeli sebelumnya sesuai sama kasus yang tadi. Ya, boleh dikerjakan ya. Oke, Bu. Ini ibu yang ini kan maksudnya gimana? Yang tabel kedua. Nah, yang itu ada keterangan contohnya di belakangnya. Contohnya ada. Buat apa ini? Misalnya kayak gini, kayak misalkan baca deskripsi lengkapnya Diambilkan gitu. sama kan? Nah, misalnya bisa juga cek ulasan pembeli lain. Sana iya. Ada surat-surat Pembeli nah. Oh, coba cek transaksi. Ya, 5 langkah agar transaksi online aman dan halal. Oh, apa aja ya? Ini 5 langkah apa aja terserah kalian agar transaksi online-nya tuh aman dan halal. Mau ngebeli Lihat barang di review. online. Lihat review orang, Ya. checklist. Lihat ratingnya. Ya, bisa lihat ulasannya. Lihat kualitas. Kan itu Ada teh. Lihat ulasan. Lihat Ya. apa ya? Lihat kualitas barangnya. Ya. Masih ada yang jelasin tuh, jelasin. Lihat platformnya ternama apa enggak. Iya, deskripsi produk. Ya, Lihat Gitu. itunya Ulasan- penjualan ulasannya dia, produknya ulasan. boleh. ya. Barang yang terjualnya. Deskripsi produk. Deskripsinya maksudnya ulasan. Deskripsinya. Deskripsinya. Tesis. Hipotesis. Langkah checklist. Oke. Minumannya. Ayo cowok, kerjakan. Bandingkan Ini kamu ngerjain belum? Ayo. Yang mana? Satu-satu nanti ke depan. Bagian dua, Bu. Bukan yang bagian itu sih gaji tuh, channel tuh. Nih, contohnya memeriksa reputasi penjual dan review pembelian lain. Tulis dulu apanya? Langkah Ini jual beli. naon? Ya. Oh, malah. Udah, Bu. Dan ini yang cowok belum. Biarin kita Memeriksa duluan, gitu. Bu. Ya. Udah. Dapat uang, Ini Bu. keterangannya Baca diisi. ulasan lah ya. Udah, Bu. Udah, Nanti kan dipresentasikan. Aku bisa melihat penerangannya, aku bisa menerangkan, Bu. Nanti kita jelasin contoh. Canten. Keterangan lihat. Yang nulis tuh, Bu. Periksa. Udah, Bu, ayo, Bu. Lihat rating. Oh. Jadi gimana nih? Udah, Bu. Udah, Udah. Bu. Boleh. Periksa Sambil rating. nunggu yang laki-laki yang cewek ya presentasiin ke depan. Yuk, yuk. Semua
semuanya. Yuk, semuanya. Ya ibu makasih lah bu. Ulangan contoh berarti membaca. Iya, membaca deskripsi. Yuk. Iya. Ibu yang dari mana? Dari angkanya gimana? Dari atas. Oh. Dari Sebutkan kasus yang tadi. rukun dan syarat sah jual beli yang harus dipenuhi Ini nggak transaksi usah. ini. Soalnya Ada penjual. Perhatiin ya, laki-laki perhatiin. Rukun, ada penjual. Oh iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengerin ya, gengs. Yuk, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Ya. Yang pertama. Yang pertama. Yang pertama, Membaca pertanyaannya sih. sebutkan rukun dan syarat sah jual beli yang harus dipenuhi transaksi ini. Iya. Rukun dan syarat sahnya ada penjual, pembeli, barang, dan juga ijab kabul. Ya. Syarat sahnya barangnya halal, Ya. jelas, kualitas Kualitas. bagus, dan harganya oke. Nomor 2-nya, apakah transaksi ini mengandung goror atau tadlis? Jelaskan alasannya. Ya, mengandung goror dan tadlis. Goror karena tidak ada kejelasan, terus tadlis karena penjual menampilkan foto yang tidak sesuai. Yang ketiga, bagaimana sebaiknya kita menyelesaikan masalah ini agar tetap sesuai prinsip syariah. Pembeli bisa komplain dengan sopan, meminta pengembalian atau tukar barang, jujur dan adil tanpa emosi. Nah, Yang mini proyek satu aja ya. Iya. Langkah checklistnya lihat ulasannya. Jadi kita harus melihat ulasannya bagus atau enggak, bintangnya berapa. Ada 2, ada 3, 4. Nanti kita lihat dulu itu. Kalau bintang 5 harus dibeli. Iya. Nah, Ibu. ya, terima kasih. Tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, yang kelompok cowok silakan ke depan. Ayo. Baiknya menghubungi penjual. Cowok. Yuk, Satya. Setia ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, baik. Ayo, Assalamualaikum. salam dulu. Waalaikumsalam. Perhatiin ya yang cewek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berlima klarifikasi Eh, untuk tidak. terjadinya. Ayo Ini dari cepetan. kelompok 2 akan membacakan hasil analisis kami. Yang pertama, rukun dan syarat sah jual beli. Yang pertama, rukun ada penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, dan ijab dan kabul. Kemudian untuk syarat sah jualnya, yang pertama ada berakal, bali, kemudian atas kehendak sendiri, mengetahui objek dan harga, dan orang yang melakukan tasarruf atau boleh menguasai harta. Selanjutnya Bani akan menjelaskan transaksi. Transaksi itu mengandung goror atau tidak, atau tadlis. Transaksi ini tidak mengandung goror tapi mengandung tadlis, di mana penjual ini menampilkan foto yang tidak sesuai dengan produknya, barang itu sebenarnya. Nah, sehingga menyesatkan si pembeli. Unsur goror itu tidak dominan karena masalah utamanya adalah penipuan, bukan ketidakjelasan. Lanjut. Selanjutnya. Ais. Pakai sabun ya. Yang nomor 3. Ya, nomor 3 Pak Bagaimana sebaiknya siswa menyelesaikan masalah ini agar tetap sesuai prinsip syariah? Hubungi penjualnya. Ya. Terus. Lanjut. Harus ngomong semuanya. Oh, harus ngomong. Ya. Itu yang tadi. Yang terakhir Si Ali. Pengertian Bu. Wah. Tadi yang bawah. Saya baca tak? aku checklist. Checklist. Iya, reset project ya. Periksa rating tokonya, Bu. Sama keterangan contoh, membaca ulasan deskripsi produknya. Oke. Seperti itu. Audi, satu lagi. Nggak ada, Wi. Untuk kesimpulannya, jadi ketika kita menjual ataupun membeli, bagaimanapun caranya tidak diperbolehkan untuk curang. Ya. Karena Terus. demikian kita ini sebagai manusia kita perlu memanusiakan kebenaran. Bagaimanapun caranya kita harus benar dalam terutama untuk jual beli. Oke. Tapi Kritis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini yang checklist ya, teman-teman bisa mengamalkan, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan mau belanja online tuh harus ingat lagi checklistnya apa aja yang harus dilihat gitu sebelum kita mau ngecek out barangnya. Oke, cukup sekian materi dari teman-teman yang dapat dan ibu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Ya, sebelum tadi ibu ngeliat yang cowok, boleh kasih nama ya kelompoknya, kelompok 2, terus sebutin nama-namanya nanti dikumpulkan ke ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-dua. Siapa? Siapa nih? Satya.